Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam menuntut ilmu kita nanti kita dimudahkan dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Untuk menambah kecintaan kita pada negara ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak absen dulu ya. Adakah yang tidak masuk? Siapa? Siapa lagi? Mbak Nira kenapa nggak masuk? Oh, kalau Mas Husni? Oh, ya mungkin juga ada acara, mungkin lupa mau izin. Semoga yang ada acara dilancarkan acaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Bapak tanya dulu, sudahkah kalian semua melaksanakan sholat? Sudah pernah mendengar apa itu sholat Jumat? Apa itu sholat Jumat? Ya, benar. Terus kapan dilaksanakannya sholat Jumat? Ya. Terus berapa rakaat sholat Jumat? Ya, betul sekali. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak harap kalian setelah pembelajaran ini bisa menjelaskan pengertian sholat Jumat. Terus yang kedua, mengetahui dalil sholat Jumat. Yang ketiga, mengetahui syarat sholat Jumat. Dan yang terakhir, mengetahui tata cara sholat Jumat. Nah, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan di hari Jumat pada waktu sholat zuhur dan 2 rakaat. Sholat Jumat wajib dilaksanakan bagi laki-laki muslim yang sudah balik, sehat, dan tidak dalam perjalanan. Nah, untuk menggali terlebih dalam apa itu sholat Jumat, apa syaratnya, dan tata cara, kita akan membagi menjadi 2 kelompok. Mbak Wahda, Mbak Tarisa, sama Mbak Zahro kelompok 1, Mbak Lia sama Mbak Ajeng kelompok 2. Nah, ini nanti yang kita cari kelompok 1 ini membahas tentang pengertian, dalil, dan
syarat wajib sholat. Lalu kelompok 2 membahas tentang syarat sah sholat Jumat, tata cara dan hikmahnya. Nah, nanti ditulis di sini ya. Kemudian nanti ditempelkan di depan. Nah, Bapak beri waktu 15 menit untuk mencari dari sumber buku, modul, ataupun dari buku-buku yang sudah kalian pinjam dari perpus. Nanti ditempelkan di depan ya. Silahkan bisa dikerjakan. Kelompok 1 ada kesulitan? Aman ya? Kelompok 2? Oke, baik, waktunya sudah selesai. Saatnya presentasi ke depan. Silahkan untuk kelompok 1 presentasikan ke depan. Yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumat di waktu zuhur dan harus didahului oleh 2 khutbah. Selanjutnya adalah dalil sholat Jumat dalam Al-Quran surat Al-Jumat ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama laki-laki, beragama Islam, balik, berakal sehat, tidak sakit berat dan mungkin tidak sedang berpergian jauh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat di waktu zuhur dan 2 rakaat dan harus setelah 2 khutbah. Terus syarat dalilnya terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus kemudian syarat wajibnya, laki-laki beragama Islam, balik, berakal sehat, tidak sakit, dan mukim, tidak sedang berpergian. Jadi kalau kita sedang berpergian jauh, kita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ayo kelompok selanjutnya, kelompok 2. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat Jumat. Yang pertama dilaksanakan secara berjamaah, yang kedua terdapat 2 khutbah, yang ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur, yang keempat bertempat di masjid atau tempat yang layak, dan yang terakhir khutbah disampaikan sebelum sholat. Yang kedua adalah tata cara pelaksanaan. Yang pertama datang ke masjid sebelum khutbah dimulai, kemudian melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga mendengarkan khutbah pertama, kemudian duduk saat jeda antar khutbah, kemudian mendengarkan khutbah kedua. Yang keenam adalah melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat bersama imam, kemudian yang ketujuh boleh berzikir dan berdoa setelah sholat. Kemudian hikmah dari sholat Jumat, yang pertama menambah iman dan ketakwaan, kemudian menumbuhkan kebersamaan karena di lingkungan berjamaah, dan yang ketiga adalah melatih disiplin, sopan santun dan ketertiban. Nah, beri oplos untuk kelompok 2. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, yang kemudian syarat sah sholat Jumat. Nah, ini dilaksanakan secara berjamaah. Ini minimal harus ada 40 orang yang mukim di daerah tersebut.
Terus ada 2 khutbah. Terus dilakukan pada waktu zuhur. Jadi kalau kita melakukannya pada waktu asar itu tidak boleh, bukan sholat Jumat. Terus bertempat di masjid atau tempat yang layak atau yang biasa digunakan untuk sholat Jumat. Terus khutbah disampaikan sebelum sholat Jumat. Nah, tata caranya datang ke masjid sebelum khutbah, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, mendengarkan khatib menyampaikan khutbah, duduk saat jeda antara khutbah, mendengarkan khutbah kedua, terus setelah itu melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat bersama imam. Setelah selesai berzikir dan membaca doa. Nah, ini ada beberapa adab atau etika pergi sholat Jumat. Yang pertama, kita disunahkan mandi terlebih dahulu, terus memakai pakaian yang bersih dan rapi. Dianjurkan memakai pakaian putih, menggunakan wangi-wangian bagi laki-laki. Terus datang lebih awal sebelum khutbah, tidak berbicara ketika khutbah berlangsung, duduk dengan tenang dan tertib. Lalu hikmahnya, yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan, meningkatkan kebersamaan karena dilakukan berjamaah, terus melatih disiplin, kesopanan dan ketertiban. Bapak ada kuis, nanti dijawab bareng-bareng ya. Salah satu syarat sah sholat Jumat adalah ya, betul. Ketika khatib sedang khutbah, kita harus menegakkan pena. ya. Rukun sholat Jumat yang benar adalah nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi apa sih sholat Jumat itu? Sholat yang dilakukan pada hari Jumat pada waktu zuhur 2 rakaat. Ya, ya benar. Terus dalilnya tadi pada surat apa? Ayat. Ya. Terus syarat wajib sholat Jumat. Beragama Islam. Terus berakal sehat. Mukim. Terus syarat sah. Ya. Terus tata cara sholat Jumat. Ya, terus hikmahnya. Nah, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah belajar sholat Jumat tadi? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. Ini nanti ada tugas dikerjakan di rumah. Nanti masing-masing dari kalian mengamati kegiatan sholat Jumat. Bagaimana tata caranya, bagaimana prosesnya, nanti dicatat dan dipresentasikan ke depan pada pertemuan selanjutnya. Yang tidak masuk nanti diberitahu ya tugasnya. Untuk yang perempuan bisa tanya kepada ayahnya ataupun kakaknya kalau punya, atau adiknya. Oke, mungkin sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga
ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.